Di bata amanah disurgui, namanu padaging nangton dikit. Oh dulu aku saleleng ngoluku puji uku dotok tonggoarmu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa, karena begitu besar kasih-Mu terhadap kami. Di malam yang gelap ini Tuhan sertai kami. Kala kami tidur mengambil tenaga yang baru, dan pada pagi hari ini Tuhan bangunkan kami dalam keadaan sehat. Oleh karena itu Tuhan, kami sangat berterima kasih. Dan pada saat ini kami sudah bangun dan kami ingin mendengarkan firman-Mu. Karena firman-Mu inilah Tuhan kekuatan bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau membuka hati kami supaya kami dapat mengerti akan firman-Mu yang mau kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kami kasihi dimanapun berada pada hari ini. Baiklah kita mendengarkan renungan harian dari HKBP Jambi atau pada hari ini Jumat tanggal 12 Juni 2026. Diambil natsnya dari Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Begini dikatakannya. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Sekian pembacaan nas kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats ini adalah jawaban dari para rasul kepada petugas penjara saat di mana mereka terpenjara karena kabar menyampaikan kabar sukacita. Dan sebuah pernyataan yang berani diucapkan di tengah-tengah ancaman dan ketakutan. Hal ini merupakan cerminan dari sebuah momen yang penting, sebuah pilihan yang membedakan iman yang sejati dari hanya sekedar keyakinan. Saat itu para rasul ditangkap, diancam, dan diperingatkan oleh Mahkamah Agama atau otoritas tertinggal pada saat itu untuk berhenti mengejar nama Yesus. Dari sudut pandang manusia, pilihan yang logis adalah patuh, menghindari hukuman, menjaga kedamaian, dan kembali ke kehidupan yang normal. Namun di tengah tekanan itu, Petrus dan rasul lainnya membuat pernyataan yang menjatuhkan atau mengejutkan. Mereka menolak untuk tunduk pada otoritas manusia demi ketaatan yang lebih tinggi kepada Tuhan. Itu adalah respon yang tulus dan lahir dari pengalaman mereka bersama Yesus. Mereka telah melihat mujizat-mujizatnya, mendengar ajarannya, dan menyaksikan kebangkitannya. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kami dimanapun berada pada saat ini, mungkin kita juga pernah menghadapi situasi di mana ketaatan kepada Tuhan terasa tidak masuk akal di mata dunia. Ketika nilai-nilai yang kita pegang
kita pegang teguh, dicemooh. Ketika berbicara tentang iman bisa membuat kita kehilangan teman atau pekerjaan, atau ketika melakukan yang benar justru membuat kita terlihat bodoh. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita Bapak Ibu saudara-saudaraku bahwa ada pilihan yang jauh lebih penting daripada popularitas atau kenyamanan. Ada sebuah ketaatan yang melampaui logika manusia. Ketaatan yang didasarkan pada cinta dan kepercayaan yang mendalam kepada Allah. Akhirnya Bapak Ibu saudara-saudara, pernyataan yang tersisa bagi kita adalah kepada siapa kita lebih taat? Kepada siapakah kita lebih taat? Kepada manusia atau kepada Allah? Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Mengingatkan kami Tuhan Yesus supaya kami selalu taat kepadamu. Dan jangan hanya kami tidak berani untuk mengatakan yang benar di hadapan-Mu, tapi kami boleh memoles di hadapan manusia supaya kami jangan dibenci oleh dunia. Tapi Tuhan, ini sangat sulit kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari, karena orang yang mendengar yang benar adalah dibenci para orang-orang dunia. Oleh karena itu Tuhan, biar bisa kami mampu untuk mengatakan yang benar di hadapan-Mu, biarlah Roh-Mu yang hadir di hati kami memberikan kebijakan dan memberikan kepintaran yang daripada Tuhan, supaya kami benar-benar untuk mengatakan dan takut akan Dikau, mengatakan yang benar dan yang salah biarlah kami salahkan. Oleh karena itu Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah kami boleh untuk menghidupinya di setiap hari. Dan pada pagi ini Tuhan, kami membawakan anggota jemaat-Mu khususnya yang dalam keadaan sakit di rumah mereka, di rumah sakit. Apapun yang mereka lakukan menjadi pengobatan penyakitnya, bahkan melalui makanan minuman yang mereka konsumsi. Biarlah melalui itu Tuhan memberkati mereka, menyembuhkan segala penyakit yang ada pada diri mereka, supaya mereka Tuhan dapat bergembira ria, memuji, memuliakan Engkau. Dan pada satu hari ini Tuhan, kami hanya untuk berserah kepadamu, supaya Tuhan selalu tetap menyertai kami, menjauhkan segala mara bahaya, dan menuntun kami di setiap langkah, di setiap perkataan kami, bahkan di setiap apapun yang kami kerjakan menjadi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Yesus, terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom buat saudara kami.